Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kita sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam lagi sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau mau untuk kami dengar malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Sefanya, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sefanya 3 ayat 17 ini ayat emas saya. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tema malam hari ini adalah mental pemenang. Ya, siapa binatang yang terkuat di hutan? Saya menulis ini di media sosial saya. Tentu kita tahu bersama, yang paling kuat itu adalah gajah. Tapi kenapa bukan gajah yang menjadi raja hutan? Siapa binatang yang paling cepat? Saya cari di Google, ditulis di situ ada cheetah katanya. Nah, cheetah atau jaguar. Kalau nggak cheetah katanya jaguar. Mereka binatang paling cepat, tapi kok bukan mereka raja hutannya? Ada yang paling pintar. Menurut Google, binatang paling pintar adalah monyet, kalau enggak lumba-lumba. Tapi kenapa mereka bukan raja hutan? Singa itu bukan yang terkuat di antara para binatang. Singa bukanlah yang tercepat di antara binatang. Bahkan dia pun tidak sepintar monyet dan lumba-lumba. Tetapi kenapa singa ini didaulat menjadi raja hutan? Karena gajah, binatang paling kuat, akan berpikir bagaimana cara melarikan diri ketika berhadapan dengan singa. Cheetah atau jaguar akan berpikir bagaimana cara melarikan diri ketika menghadapi singa. Monyet, saya tidak tahu kalau lumba-lumba karena beda hidup. Monyet akan berpikir bagaimana lari ketika berhadapan dengan singa. Beda dengan singa, ketika dia berhadapan dengan gajah, cheetah, dan monyet, yang terlintas di pikirannya adalah makanan. Ya, ini yang membuat singa itu menjadi raja hutan. Karena di mana dia berdiri dengan mental bahwa dia adalah pemenang. Dia berdiri dimanapun di daerah itu, maka tidak ada satupun binatang yang berani menghadapi dia, karena dari mentalnya saja, dia bersuara saja, mengaum aja, semua binatang akan takut. Kenapa? Karena dia punya mental pemenang. Kita di dalam ayat ini, Sefanya 3 ayat 17 menuliskan, Tuhan Allahmu
ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Maka tidak salah ada ayat yang berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita sebagai pahlawan. Pahlawan itu yang akan berperang. Pahlawan itu yang akan ada di depan, memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan melihat dua contoh kisah Alkitab yang akan menjadi renungan kita malam hari. Kita akan melihat yang pertama Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 10. Ya. Keluaran 14 ayat 10, 11, 12. Keluaran 14 ayat 10, 11, 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kisah ini adalah kisah ketika orang Israel sedang dalam perjalanan keluar. Di hadapan mereka ada Laut Teberau. Di belakang mereka ada orang Mesir yang berniat untuk membunuh. Padahal Tuhan sudah berjalan dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak peduli bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Yang ada di mereka adalah mereka takut. Mereka mentalnya kalah. Mereka mentalnya langsung down ketika melihat pasukan Mesir yang wow. Sehingga mereka lupa bahwa Tuhan sudah menunjukkan ada 10 tulah dari air menjadi darah sampai orang anak sulung mati dari binatang sampai. Tuhan sudah memberikan itu untuk dilihat oleh orang Israel. Tapi ketika mereka melihat tentara Mesir, hilang semua mujizat-mujizat yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa, mereka takut, sehingga mereka membuat mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kita buka dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 46, dan 47. 1 Samuel 17, 45, 46, 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Beda kisah dengan Daud. Dia berhadapan dengan Goliat, bangsa enak, keturunan raksasa, yang sejak muda sudah menjadi pahlawan perang. Tingginya 6 hasta, 3 meter. Sedangkan Daud ini dituliskan mukanya masih kemerah-merah. Tapi dia mempunyai mental pemenang.
Bahkan di pikirannya dia sudah buat alur cerita bahwa hari ini kau akan mati dan kepalamu akan kepenggal dan mayatmu akan keberikan. Dia sudah runut bahwa kemenangan itu akan begini. Dan apa yang terjadi? Tuhan ada di tengah-tengah Daud, menjadi pahlawan yang berikan kemenangan dalam kehidupan. Sekarang kita coba masukkan firman ini dalam kehidupan kita. Berapa lama kita mengiring Tuhan? Berapa banyak mujizat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah hari-hari ini kita masih merasa takut? Khawatir hal yang wajar. Tapi ketika kekhawatiran itu membungkukkan orang, orang bungkuk itu hanya bisa lihat ke bawah, Bapak Ibu. Dia tidak bisa lihat ke depan. Yang dia lihat cuma di bawah, susah. Kalau dia mengangkat kepala, dia bisa lihat bahwa ada Tuhan di depan. Tapi masalahnya, kekhawatiran itu membuat bungkuk, sehingga bisa tidak melihat Tuhan. Maka bangsa Israel itu tidak mengingat lagi tulah pertama, kedua, ketiga, hal-hal yang luar biasa. Kalau kita lihat apa yang terjadi di 10 tulah itu luar biasa, Bapak Ibu. Orang Israel itu tinggal di tanah Goshen, di tengah-tengah orang Mesir. Tapi ketika tulah itu terjadi, orang Mesir air menjadi darah. Di Israel ada air. Mereka ketutupan lalat pikat, di Israel tenang. Gelap gulita, di Israel ada. Bahkan ketika anak sulung mati, semua nangis, di Israel tidak ada kematian. Tuhan menunjukkan yang luar biasa. Tapi ketika terjebak di Laut Teberau, mereka lupa bahwa ada Tuhan. Beda dengan Daud. Walaupun di depan adalah tantangan yang besar. Secara manusia, secara mata manusia nggak mungkin menang. Perisainya Goliat aja dibawa sama satu orang. Saking besarnya. Tapi Daud tidak melihat itu. Dia melihat sesuatu yang besar di belakang dia. Yaitu Allah ada di tengah-tengahmu memberikan kemenangan. Hari ini diingatkan kembali, Bapak Ibu, kita mempunyai Allah yang memberikan kita kemenangan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tuhan ada di tengah-tengahmu memberikan engkau kemenangan. Mari hari ini, apakah kita mendengar dengan keluarga? Apakah kita sedang mendengar renungan ini bersama dengan keluarga? Mari luangkan waktu berdoa bersama dengan keluarga. Mari ajak saudara-saudara, ajak anak, ajak istri, kita berdoa malam hari. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, setelah mendengarkan firman, ampuni kami kalau hari-hari yang belakang kami lupa bahwa kami sudah melewati hari-hari yang berat dan Tuhan menolong kami. Maka hari ini pun Tuhan, kami mau menaikkan iman kami kembali. Kami dan keluarga kami. Hari ini Tuhan, mengimani bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberikan kemenangan bagi kami. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi seperti Daud berkata, kami akan menang karena Tuhan bersama dengan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami rindu melihat kuasa-Mu terjadi lagi. Dan ketika kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami, maka kami berjanji, dimanapun kami ada, kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pendidikan mereka, diberkati dalam segala sesuatu yang dirindukan, didoakan, diberkati mereka semua.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami akhiri renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,